Pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan soal MBG menuai kontroversi. Luhut mengatakan, itu salah kita semua. Maksudnya, itu salah jajaran pemerintah yang diwakilinya. Memang penggunaan kata kita dianggap kurang pas dibandingkan dengan kami. Oleh karena itu, banyak orang kemudian menyebarkan framing bahwa pemerintah sedang melempar tanggung jawab kepada rakyat. Padahal, jika melihat konteks yang lebih utuh, Luhut sama sekali tidak sedang menutup-nutupi persoalan. Justru, ia mengakui bahwa pelaksanaan MBG memang memiliki masalah yang harus segera dibenahi. Perlu diingat, kritik terhadap MBG bukanlah sesuatu yang baru muncul setelah Luhut berbicara. Sejak program ini diluncurkan, berbagai persoalan sudah bermunculan. Mulai dari kualitas makanan yang dipersoalkan, distribusi yang belum merata, hingga dugaan penyimpangan anggaran. Bahkan aparat penegak hukum telah mengusut dan menangkap sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam penyelewengan dana maupun pelaksanaan program di daerah. Fakta tersebut menunjukkan bahwa problem MBG memang nyata, bukan sekedar persepsi yang dibangun di media sosial. Bahkan kritik juga datang dari kalangan pendukung Presiden Prabowo sendiri. Banyak pendukung yang sejak awal mengingatkan bahwa program sebesar MBG memerlukan tata kelola yang jauh lebih matang agar tidak menjadi ladang korupsi maupun pemborosan anggaran. Artinya, kritik terhadap MBG tidak identik dengan sikap anti pemerintah. Justru, banyak pendukung pemerintah menginginkan program unggulan presiden berhasil sehingga mereka meminta evaluasi sejak dini. Dalam konteks itulah pernyataan Luhut menjadi penting. Ia tidak sedang mengatakan MBG baik-baik saja. Sebaliknya, ia mengakui adanya kekurangan dan mengajak fokus pada pembenahan, bukan sekedar saling menyalahkan. Di media sosial, potongan kalimat tersebut langsung digoreng menjadi bahan kritik. Banyak warganet menilai penggunaan kata kita merupakan upaya menggeser tanggung jawab pemerintah kepada rakyat. Masalah terbesar media sosial hari ini adalah kebiasaan mengadili seseorang hanya berdasarkan satu potongan kalimat. Padahal, komunikasi publik tidak bisa dilepaskan dari konteks sebelum dan sesudah sebuah pernyataan itu diucapkan. Dalam konferensi pers tersebut, Luhut justru mengajak semua pihak berhenti memperdebatkan apakah MBG layak atau tidak. Menurutnya, program itu memiliki tujuan yang baik, sedangkan persoalan yang harus dibenahi adalah tata kelola pelaksanaannya. Ia mengatakan pemerintah telah melakukan survei yang kredibel, mendapat arahan Presiden Prabowo, dan kini fokus pada perbaikan agar program tersebut menjadi lebih efektif serta lebih tepat sasaran. Artinya, substansi yang disampaikan bukanlah mengajak rakyat memikul kesalahan pemerintah, melainkan mengakui adanya persoalan dalam implementasi yang harus dibenahi bersama oleh semua unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan negara. Sayangnya, bagian itulah yang justru tenggelam karena publik lebih sibuk memperdebatkan satu kata, kita. Tidak bisa dipungkiri, sebagian besar kritik netizen berangkat dari pemahaman tata bahasa Indonesia yang benar. Dalam bahasa Indonesia baku, kita berarti inklusif, mencakup pembicara dan lawan bicara. Karena itu, muncul keberatan bahwa rakyat tidak pernah ikut merancang MBG. Seharusnya tidak ikut diposisikan sebagai pihak yang bersalah. Banyak komentar yang berbunyi, kami tidak ikut menyusun program itu. Atau yang membuat kebijakan pemerintah bukan rakyat. Bahkan ada yang menyindir, kalau untung bilang pemerintahan berhasil, kalau rugi baru bilang kita. Kritik tersebut dapat dipahami. Publik memang semakin sensitif terhadap komunikasi pejabat, terutama ketika menyangkut penggunaan uang negara.
Masyarakat ingin ada akuntabilitas yang jelas. Mereka tidak ingin batas antara pengambil kebijakan dan warga negara menjadi kabur hanya karena pilihan diksi. Namun, apakah benar Luhut sedang melempar tanggung jawab kepada masyarakat? Tentu saja tidak. Justru bila melihat isi pernyataan Luhut secara lengkap, Luhut sedang melakukan sesuatu yang jarang dilakukan oleh pejabat, yaitu mengakui bahwa pelaksanaan program pemerintah memang memiliki masalah. Pengakuan seperti ini semestinya menjadi pintu masuk evaluasi, bukan malah dipelintir menjadi seolah-olah pemerintah sedang mengajak rakyat ikut menanggung kesalahan. Ada banyak warganet lain yang justru meminta publik tidak terburu-buru memvonis. Mereka mengingatkan bahwa Luhut berasal dari kultur komunikasi Sumatera Utara yang sangat lugas dan spontan. Dalam budaya tersebut, penggunaan kata kita seringkali dipakai sebagai bentuk kolektif internal, bukan selalu bermakna seluruh rakyat Indonesia. Beberapa komentar membela Luhut, misalnya ada yang menulis, orang Batak memang begitu cara bicaranya, jangan semua diterjemahkan mentah-mentah ke dalam bahasa Indonesia yang formal. Ada pula yang menulis, dia sedang bicara sebagai bagian dari pemerintah. Kata kita yang dimaksud ya kabinet dan tim yang mengerjakan program itu. Komentar lain berbunyi, kalau dengar lengkap videonya, jelas maksudnya memperbaiki bersama, bukan menyalahkan rakyat. Budaya komunikasi masyarakat Sumatera, khususnya Batak, memang dikenal lebih langsung ekspresif dan minim basa-basi. Mereka terbiasa menyampaikan persoalan secara terbuka tanpa terlalu banyak menggunakan kalimat yang diperhalus. Dalam konteks itu, ucapan "itu salah kita semua" bisa dipahami sebagai refleks untuk mengakui adanya kekurangan dalam sebuah tim, bukan menunjuk pihak tertentu sebagai kambing hitam. Dalam budaya organisasi modern, penggunaan kata kita bukan sesuatu yang asing. Seorang pemimpin sering mengatakan, kita gagal mencapai target. Meskipun yang melakukan kesalahan itu mungkin hanya sebagian unit kerja, tujuannya bukan membagi kesalahan kepada semua orang secara harfiah, melainkan menunjukkan bahwa pemimpin ikut memikul tanggung jawab moral atas organisasi yang dipimpinnya. Ironisnya, jika Luhut saat itu berkata itu salah bawahan, kemungkinan besar juga akan dikritik karena dianggap mencari kambing hitam. Ketika memilih menggunakan kata kita, ia justru dituduh menggeser kesalahan kepada rakyat. Situasi ini menunjukkan betapa komunikasi politik saat ini berada dalam posisi yang serba salah. Yang perlu dicatat, setelah pernyataan tersebut, Luhut tidak berhenti pada pengakuan adanya persoalan. Ia menjelaskan bahwa pemerintah bersama Dewan Ekonomi Nasional telah melakukan penelitian, evaluasi menyeluruh, memperbaiki tata kelola, meningkatkan efisiensi anggaran, memperkuat sistem monitoring, serta memastikan program tersebut menjadi lebih tepat sasaran. Fokusnya jelas berada pada solusi, bukan pada pembelaan diri. Sayangnya media sosial memiliki logika yang berbeda. Algoritma lebih menyukai potongan video berdurasi belasan detik daripada penjelasan panjang yang utuh. Akibatnya, publik lebih mudah bereaksi terhadap satu kata dibanding memahami keseluruhan pesan. Dalam ruang digital yang serba cepat, nuansa sering kali hilang. Bukan berarti kritik terhadap pemerintah harus dihentikan. Justru sebaliknya, kritik diperlukan agar pejabat lebih berhati-hati dalam memilih diksi. Luhut sebagai pejabat senior tentu perlu menyadari bahwa setiap kata memiliki konsekuensi politik. Menggunakan istilah kami mungkin akan menghindarkan polemik yang tidak perlu. Namun, mengubah perdebatan pilihan kata menjadi tuduhan bahwa Luhut sedang melimpahkan kesalahan kepada rakyat juga bukan kesimpulan yang adil.
ada kemungkinan besar publik sedang berhadapan dengan perbedaan gaya komunikasi, bukan niat yang buruk. Karena itu, polemik ini sebaiknya menjadi pelajaran bagi dua belah pihak. Pemerintah harus lebih cermat menggunakan bahasa agar tidak menimbulkan multitafsir. Sementara publik juga perlu memberi ruang untuk memahami konteks sebelum menjatuhkan vonis. Kritik terhadap MBG tetap perlu disampaikan karena faktanya memang ada persoalan yang harus dibenahi. Namun, kritik akan jauh lebih bermanfaat apabila diarahkan pada perbaikan tata kelola dan akuntabilitas program, bukan berhenti pada perdebatan satu kata yang justru mengaburkan substansi persoalan.